guys, welcome to first episode of BISIK, bincang seputar institusi kesehatan UOBK RSUD Dr. Slamet Garut. Sama aku Imelda Iswa Praja Pelapori, yang di sini sekarang kita bakalan ngebahas tentang kesehatan gigi. Gigi berlubang merupakan salah satu masalah gigi yang paling umum dijumpai oleh kita. Nah, gigi berlubang juga merupakan masalah gigi yang dapat mempengaruhi untuk kesehatan tubuh kita. Nah, buat tahu lebih lanjut gimana cara menjaga kesehatan gigi yang baik dan benar dan cara mencegah gigi berlubang, kita di sini sekarang udah kedatangan dokter gigi yang cantik-cantik nih. Ada Dokter Fairuz dan Dokter Santi. Hai Dok, gimana kabarnya? Baik. Boleh perkenalkan diri dulu Dok buat sebelum membahas topiknya. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Dokter Gigi Fairuz. Saya internship di RSUD Dr. Slamet dan dari Universitas Padjadjaran. Halo, perkenalkan nama saya Dr. Gigi Santi. Sama saya juga Dr. Gigi internship di RSUD Dr. Slamet ini, dan saya asalnya dari Universitas Kristen Maranatha. Nah, langsung aja ya Dok ke pembahasan. Jadi masih banyak nih orang yang nganggap sepele tentang kesehatan gigi. Nah, gimana sih cara yang baik dan benar buat menjaga kesehatan gigi itu, dan gimana sih cara mencegah agar gigi tidak berlubang? Oke, di sini aku mau jelasin dulu sebenarnya buat cara menjaga kesehatan giginya itu, yang utamanya itu ada sikat gigi. Sikat gigi yang benar itu 2 kali sehari, pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Kebanyakan orang tuh miskonsep kayak pagi pas mandi aja nih, malam ya udah pas mandi malam juga. Padahal nggak kayak gitu. Harusnya itu kalau misalkan kita mau sikat gigi itu pagi itu setelah makan. Baiknya itu dikasih jarak sekitar 30 menit setelah makan baru kita sikat gigi. Kemudian pas malam, misalkan mau mandi malam dan udah mandi malam tuh udah nggak ada konsumsi apapun. Nah itu langsung habis itu misalkan udah beres mandi malam dan kita aktivitasnya tinggal tidur gitu. Baiknya itu kayak gitu. Terus yang kedua itu kalau misalkan bisa itu dental floss, kayak pakai benang gigi. Nah itu untuk menghilangkan plak-plak yang ada di sekitar di antara gigi, karena di antara gigi itu kan ada celah yang emang tuh kecil banget dan biasanya sama sikat gigi itu agak susah buat dijangkau. Jadi baiknya pakai dental floss di setiap celah-celah giginya. Karena kan gigi kita tuh punya dental plaque. Dental plaque ini biasanya timbul dental plaque ini tuh terdiri dari bakteri. Dan biasanya itu timbul karena kita habis konsumsi yang manis-manis, yang lengket-lengket. Nah kalau misalkan dental plaque ini nggak dihilangin dengan cara sikat gigi yang benar, yang baik dan benar, itu tuh kalau misalkan dibiarin secara lama bisa buat kalkulus. Kalkulus ini kalau kita sebut tuh karang gigi. Ya kalau misalkan udah jadi karang gigi kan kita nggak bisa bersihin sendiri dong. Kalau misalkan udah jadi karang gigi itu harus dibersihinnya, mau nggak mau kita harus ke dokter gigi. Terus setelah itu selain diet yang bagus, diet di sini itu maksudnya pola makan. Pola makannya kayak konsumsi yang berserat, kemudian air putihnya juga intake-nya harus baik. Terus ada juga kita tuh harus rajin ke dokter gigi. Kalau misalkan harus berapa kali sih minimal kita ke dokter gigi? Kalau minimal kita saranin 6 bulan sekali, cuman lebih sering juga nggak apa-apa. Kalau misalkan udah ada keluhan sakit gigi atau misalkan udah ada keluhan gigi berlubang, baiknya langsung ke dokter gigi. Terus selain itu apa lagi ya? Sebenarnya yang paling penting Selain penting itu ya basicnya dasarnya ya gitu ya. Mungkin kan banyak ya iklan-iklan yang kayak obat kumur, bisa ngilangin karang gigi, pokoknya banyak lah ya iklan-iklan seperti itu. Tapi sampai saat ini pembersihan gigi terbaik itu adalah dengan sikat gigi. Mau pasta giginya apapun, sebenarnya yang paling penting itu adalah sikat giginya itu sendiri. Nah tadi mungkin belum sempat dijelasin juga untuk sikat gigi, pemilihan sikat gigi juga nih. Itu perlu diperhatikan ya. Kalau misalkan sikat gigi, carilah bulunya halus si sikat giginya itu. Terus lebih baik lagi untuk kepalanya itu yang mengecil, mengerucut. Oh iya. Supaya bisa kena sampai ke gigi yang paling belakang. Terus cari juga sikat gigi yang bulunya itu banyak, yang lebih banyak gitu, si bulu sikat giginya. Oh iya, ada lagi karena bahas sikat gigi. Sikat gigi itu banyak banget orang yang kayak ya udahlah pakai sikat gigi setahun nggak ganti-ganti, banyak yang kayak gitu. Itu tuh nggak baik.
Kalau misalkan Harus kita rutin diganti iya, ya dok. kalau misalkan kita udah lihat sikat gigi kita kayak udah ngembang ke sana kemari tuh udah kayak bulu jagung, nah itu harus diganti. Harus cepat diganti. Kalau bisa sih kayak sebelum udah ada tanda 1-2 helai si bulu sikatnya kayak gitu, kita harus langsung ganti. Terus ada satu hal yang kebanyakan orang skip, sikat lidah. Oh iya. Banyak banget orang skip sikat lidah, padahal itu step terpenting. Kan banyak banget orang kayak ngomong, aduh kok napas aku bau ya. Padahal mereka tuh nggak sadar kalau misalkan mereka nggak sikat lidah, emang sikat lidah tuh nggak enak ya kayak mau cinta. Cuman kayak ya itu emang harus dilakuin gitu. Kalau sikat lidah itu dok biasanya kan ada di belakang sikat giginya itu gerigi. Itu pakai itu atau masih pakai sikat yang buat giginya? Nah, untuk sikat lidah itu sendiri sebenarnya ada alat khusus Oh, ada. yang kita beli namanya tongue scraper atau tongue cleaner. Pokoknya sikat lidah itu banyak di Indomaret juga ada. Yang bentuknya kayak plastik. Tapi kalau misalkan sulit untuk beli tongue scraper atau tongue cleaner itu bisa juga pakai sikat gigi. Jadi pakai bulu sikatnya juga nggak apa-apa, tapi jangan terlalu kencang karena kalau terlalu kencang kan pasti bisa nyebabin luka di lidahnya, terus jadi enak juga. Nah, sebenarnya sih pakai apa aja yang penting bisa disikat gitu ya si lidahnya itu. Terus jangan lupa teknik sikat giginya. Nah, teknik gigi juga harus bener nih. Gue nanti kalau buat orang dewasa sikat giginya. Kalau buat orang dewasa, kalau dulu aku dikasih kalau buat anak kecil ya ini sih kalau buat anak kecil. Cuma kalau buat orang dewasa karena struktur gigi orang dewasa tuh bagian belakang itu kayak kalau misalkan kita lihat dengan jelas ya kan kalau misalkan kita senyum sih nggak kelihatan. Kalau misalkan kita perhatiin struktur gigi orang dewasa tuh di belakang itu kayak gunung. Kayak jendul-jendul gitu. Kan kalau misalkan orang dewasa tuh kalau orang mostly tahunya sikat gigi tuh depan belakang kayak gitu. Nah itu sebenarnya teknik itu ada benarnya, tapi nggak tepat gitu. Kalau misalkan kita keseringan maju mundur atau horizontal, kita sebutnya horizontal kayak gini dengan bulu sikat yang keras dan intensitasnya itu cepet banget dan juga keras banget, itu biasanya justru bikin luka. Selain luka ke gusi juga ke permukaan giginya itu dia bikin apa ya kayak cekungan gitu. Nah itu bikin kikis mungkin ya kikis si permukaan giginya. Terus gimana sih caranya? Yang gigi atas dulu, kira kayak kita mau nyapu. Nyapunya itu dari gusi ini gusi, bawahnya itu gigi, kan ada kayak batasan gitu kan. Nah, dari situ kita kayak nyapu ke arah bawah, tapi ke arah luar juga. Jadi si kotoran-kotoran yang ada di atasnya tuh kebuang. Nah, terus kalau misalkan yang gigi itu kan ada yang ngadep ke pipi, ada yang ngadep ke lidah, sama ada yang ngadep ke atas kan. Nah untuk yang di atasnya itu, yang antara gigi dengan gigi ketemu, nah itu baru horizontal. Kita pasti maju mundur ke belakang sama, kanan kiri sama. Ada untuk yang bagian dalamnya juga sama, kita arahnya nyapu. Yang bagian depan juga sama kayak nyapu, dan yang depan sini ini boleh atas bawah. Kalau yang ini ya kayak gitu aja kan. Nanti mungkin kalau teman-teman pada bingung ditambahin ada videonya. Video itu sikat gigi nanti di bawah. Nanti ke editor ya di sini. Oke. Kalau buat cara mencegah gigi berlubangnya udah termasuk berarti ya dengan cara gosok gigi yang baik yang benar itu. Oke. Kemarin kan kita udah share juga question box di akun Instagramnya UOBK RSUD Dr. Slamet Garut yang bakalan ngebahas tentang kesehatan gigi. Nah sekarang kita jawab-jawabin ya dok pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Nah yang pertama ada pertanyaan dari Nes Puspa. Pertanyaannya, karang gigi baiknya dibersihkan berapa kali dalam 1 bulan? Oke, terima kasih Nes Puspa atas pertanyaannya. Ini pertanyaan bagus nih. Jadi sebelum aku masuk ke pertanyaan itu, aku bakal jelasin dulu gimana sih sampai ke bentuknya karang gigi. Nah, sebenarnya yang pertama terbentuk itu adalah plak gigi. Plak gigi ini pasti terbentuk 24 jam. Jadi kalau misalkan nggak sikat gigi seharian, itu pasti udah terbentuk namanya plak. Nah, kalau plak ini itu masih bisa dibersihkan dengan sikat gigi. Jadi setelah terbentuk si plak ini, nanti dia akan terus menumpuk karena adanya bakteri dan juga makanan, sehingga terbentuklah karang gigi. Nah, kalau sudah terjadi karang gigi, ini sudah tidak bisa dibersihkan sendiri, tapi harus ke tenaga profesional, yaitu ke dokter gigi. Nah, untuk pembersihan karang gigi itu sendiri, sebaiknya minimal sekali 6 bulan sekali. Tapi kalau lebih cepat dari itu juga boleh, juga bisa. Tapi kalau misalnya keseringan nggak akan ada efek apa-apa? Nah, sebenarnya kalau keseringan juga ada sih beberapa penelitian yang memang bilang jadi gigi itu jadi terkikis gitu. Tapi kan kalau dikerjakan oleh profesional, oleh dokter gigi,
ya kita tahu mana yang gigi, mana yang karang gigi gitu Oh, iya. kan. Tapi gitu sih, minimal 6 bulan sekali. Oke, next ya. Pertanyaannya dari Ratna Dewi. Assalamualaikum dokter, mau nanya kalau gigi udah ditambal 5 tahun terus suka sakit itu kenapa? Oke, terima kasih Ratu Tiwi untuk pertanyaannya. Jadi ini tambalannya sudah mulai tambal, lalu 5 tahun sakit kembali. Nah, kalau seperti ini kondisinya, itu ada yang namanya kondisi karies sekunder. Jadi karies sekunder ini adalah gigi yang berlubang kembali setelah dilakukan perawatan atau setelah ditambal. Nah, itu bisa terjadi karena tambalannya itu memang patah. Nah, tambalan yang patah ini itu bisa banyak kemungkinannya. Bisa jadi karena si bahan tambalnya ini memang kurang kuat. Terus yang kedua, karena makannya itu kita geragas gitu ya, jadi semua makanan dimakan, terus pas banget kena tambalannya, jadi tambalannya patah, kayak gitu. Nah, kalau ini bisa terjadi karena tambalannya patah, sehingga ada celah antara tambalan dan juga giginya, makanan tersangkut di situ, bakteri terkumpul, sehingga menyebabkan gigi jadi berlubang kembali. Nah, terus kalau kayak gini, solusinya gimana dok? Ya kan, kan dia sakit lagi. Nah, pertama yang dirasakan itu apa? Kalau misalkan giginya ngilu, berarti hanya ngilu aja, berarti kita bisa lakukan penambalan kembali. Tapi kalau misalkan giginya sampai sakit, sampai ada rasa nyut-nyutan, nah itu berarti kita bisa lakukan perawatan saluran akar. Mungkin untuk detail perawatannya nanti bisa dijelaskan ya di pertanyaan selanjutnya. Oke. Berarti kejawab ya, udah terjawab dari pertanyaan dari Ratna Dewi. Terus selanjutnya ada pertanyaan dari Avia Care. Dok, gigi saya ada sisa, wajib dicabut gak ya? Soalnya nggak ada keluhan. Oke, terima kasih Avia Care pertanyaannya. Jadi giginya ada sisa, mungkin sisa akar kali ya, sisa akar di gusinya. Nah ini sebaiknya itu dicabut karena adanya sisa akar itu kan artinya ada infeksi. Kalau misalnya ada infeksi dalam tubuh kita akan mendefense, akan melakukan perlindungan lah. Nah ini bisa jadi nanti kita bisa jadi munculnya demam kalau misalnya ada infeksi seperti itu, terus jadinya bengkak. Nah kalau ada kumpulan nanah itu makin kemana-mana dan infeksi itu bisa menyebar. Mungkin banyak ya masih belum tahu masyarakat gimana infeksi dalam mulut itu bisa menyebar kemana-mana karena dia di kepala khususnya itu bisa menyebar ke pipi, ke belakang, bahkan bisa sampai ke otak atau yang dinamakan cerebral abscess. Walaupun itu sebenarnya kemungkinannya hanya kecil, tapi tetap aja untuk menghindari infeksi yang menyebar ini kita perlu lakukan tindakan-tindakan. Dan ini sebenarnya bukan preventif lagi, ini untuk tindakan pencabutan gigi sisa akar itu udah termasuk kuratif gitu ya. Jadi perlu untuk dicabut dan sebaiknya dicabut ke dokter gigi, ke tenaga profesional gitu. Oke. Next ya dok ya. Pertanyaan selanjutnya dari Imas Asgar. Dok, kalau gigi bolong sebaiknya ditambal atau dicabut aja? Ya, terima kasih Mas Asgar. Nah ini untuk pertanyaan sambungan pertanyaan yang tadi ya. Jadi kan sekalian dibahas. Untuk gigi berlubang itu kita harus ketahui dulu gigi berlubangnya ini bagaimana rasa sakitnya. Kalau misalkan dia hanya ngilu doang terus tidak ada sakit, nggak ada sakit spontan, nggak ada sakit tiba-tiba, terus nggak menyebar juga, sakit hanya satu gigi itu aja, nah berarti kita bisa lakukan penambalan. Bisa kita lakukan penambalan juga macam-macam, bisa ditambal dengan berbagai bahan ya, ada yang sewarna gigi, dan ada juga yang tidak sewarna gigi. Tapi sebaiknya sih yang sewarna gigi ya kalau untuk sekarang. Terus yang kedua, kalau misalkan munculnya itu rasa sakit, adalah sakit spontan, terus sakit yang menyebar, nyut-nyutan sampai kepala, atau sampai bengkak gitu ya. Nah berarti kita perlu lakukan perawatan saluran akar. Tapi kita nilai lagi giginya, apakah giginya masih utuh kah, atau masih bisa dipertahankan atau tidak. Nah itu bagaimana pertimbangannya, ya perlu dilihat kondisi giginya, dan yang bisa menilai itu adalah dokter gigi. Jadi mau gimana pun kalau misalkan ada sakit gigi, harus ke dokter gigi gitu ya. Nggak boleh kemana-mana, nggak bisa misalkan sakit gigi cuma minum obat aja atau cuma berkumur aja. Misalkan kan biasanya suka beli itu obat kayak Ponstan, obat yang sakit, ya memang rasa sakitnya berkurang. Atau dikumur pakai air garam katanya dok. Nah iya, pakai air garam itu benar juga. Benar bisa ya soalnya. Masalahnya itu untuk mengurangi bengkaknya dan mengurangi sakit, tapi sakit yang masih belum hilang. Iya. Bisa secara keseluruhan bakalan sembuh gitu ya. Iya, dan itu nggak sementara, hanya mengurangi rasa sakitnya aja. Tapi rasa sakitnya bisa kembali muncul dan bisa makin parah lagi kalau misalkan nggak diobatin gitu. Jadi kalau ada sakit gigi harus ke dokter gigi, jangan tunggu gigi copot.
Itu jangan ya. Jangan tunggu sakit kepala dulu sampai sakit kepala baru ke dokter gigi. Iya. Oke, next ya. Sekarang ada pertanyaan dari ST Jenab. Dok, cara merawat gigi yang sering ngilu gimana ya? Ya, baik, terima kasih ST Jena atas pertanyaannya. Jadi ditanyakan tuh bagaimana cara mengatasi gigi yang ngilu. Nah, gigi yang ngilu itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, memang adanya infeksi bakteri sehingga menyebabkan ada gigi berlubang. Nah, kalau gigi berlubang ini itu kembali lagi seperti tadi, perawatannya harus dilakukan penambalan. Yang kedua, kalau misalkan tidak ada gigi yang berlubang, nah ini siapa sih yang bisa menilai gigi itu berlubang atau enggak? Yang bisa menilai itu adalah dokter gigi. Jadi kita jangan mendiagnosis gigi kita sendiri gitu. Misalnya kaca nggak ada lubangnya, belum tentu itu nggak ada lubangnya. Jadi perlu dikonsultasikan lagi ke dokter gigi. Nah nanti kalau misalkan setelah dikonsultasi ternyata tidak ditemukan adanya lubang, maka ini bisa kemungkinan itu adanya terkikisnya permukaan pada gigi. Nah terkikis permukaan pada gigi ini disebut dengan kondisi hypersensitive dentin atau dentin yang hypersensitif gitu ya. Nah kalau misalkan sensitif seperti ini, biasanya penanganannya yang pertama itu kita berikan pasta gigi yang mengandung bahan-bahan yang bisa menutup bagian dari dentin. Jadi kayak kalau dentin gigi itu bentuknya seperti lubang-lubang, nah lubang-lubang tersebut itu bisa ditutup dengan beberapa bahan. Nah biasanya kita berikan pasta gigi. Yang kedua kita berikan bahan juga yang namanya desensitizing agent, dimana itu bisa juga menutup bagian dari dentin tersebut sehingga ini jadi tidak ngilu kembali seperti itu. Tapi kalau misalnya setelah kita berikan bahan-bahan tersebut masih ngilu, berarti kita berikan juga perawatan restoratif atau penambalan kembali gitu, penambalan sama seperti gigi yang berlubang. Jadi kalau sering ngilu ke dokter gigi. Sebenarnya mau nggak mau sih ya, kalau misalkan perawatan gigi itu memang harus dikerjakan di tempat, di klinik. Jarang, hampir tidak ada penyakit yang bisa diobati misalkan via online atau dari jarak jauh atau kasih obat aja, itu jarang. Harus pasti ketemu, dilihat gitu ya. Harus dilihat. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya ya dok. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Hilma. Kalau gigi anak usia 7 tahun bolong-bolong dan suka timbul nyeri, solusinya apa ya? Oke. Dari siapa tadi? Hilma. Terima kasih Hilma atas pertanyaannya. Jadi kalau misalkan anak kecil giginya sering sakit ya? Bolong, suka timbul nyeri. Udah bolong timbul nyeri. Kalau misalkan bolong aja, misalkan ngilu doang ya pasti kita rawat, kita terapkan penanggalan. Tapi kalau misalkan sampai timbul rasa nyeri, biasanya dilakukan perawatan saluran akar untuk gigi anak. Nah ini juga termasuk edukasi untuk para orang tua. Jadi gigi anak itu walaupun gigi anak sebenarnya nanti akan tanggal, akan copot, kita tetap harus lakukan perawatan kalau misalnya giginya berlubang. Kenapa? Karena ini akan berpengaruh pertama pada gigi permanennya. Pada gigi yang aslinya itu pasti akan berpengaruh, bisa jadi giginya jadi berlubang juga dan juga akan menyebabkan gigi yang permanennya itu jadi berantakan ya. Kalau misalkan gigi yang berlubang itu nanti gigi sulung yang berlubang ini dia copotnya di waktu yang tidak tepat. Sehingga muncul gigi permanen itu jadi lebih cepat sehingga menyebabkan gigi jadi berantakan. Dan masih banyak lagi masalah yang akan timbul gitu kalau misalkan kita tidak melakukan pada gigi anak. Makanya nanti yang dinilai itu adalah kita harus pertahankan giginya atau enggak. Kalau misalnya giginya perlu dipertahankan, maka kita bisa lakukan tadi perawatan-perawatan seperti penambalan, perawatan saluran akar. Tapi kalau misalkan giginya perlu dicabut, itu juga nggak main-main langsung dicabut aja. Kita perlu perhitungan juga usia gigi permanen itu tumbuhnya kapan. Kalau misalkan masih belum bisa tumbuh, maka kita bisa lakukan perawatan seperti untuk mempertahankan ruangan, namanya space management. Nah itu yang bisa melakukan juga dokter gigi gitu. Jadi dicabut juga bukan main asal dicabut gitu ya, karena mungkin penilaiannya karena gigi anak masih goyang gitu, giginya goyang terus main dicabut sendiri. Nah itu bisa menyebabkan masalah yang lain seperti itu. Jadi memungkinkan ya dok sebenarnya gigi anak buat ditambal itu? Iya. Jadi kan suka ada yang mikir kalau nanti juga copot nggak usah ditambal gitu kan, ada kan pasti yang kayak gitu. Betul. Kan sebenarnya ini tindakan preventif ya, kalau misalnya untuk anak-anak juga kita pertahankan giginya atau kita cabut giginya, kita pertahankan ruangnya. Jadi sebenarnya itu sih perlu dilakukan perawatan juga untuk gigi anak. Perlu dicek dulu aja gitu ya. Betul.
Karena nanti kalau misalkan sudah besar, sudah ganti gigi, jadi gigi permanen, itu akan lebih susah dan lebih mahal perawatannya. Iya. Jadi ya lebih baik mencegah Lebih ya. baik mencegah, iya betul. Nah, pertanyaannya sebenarnya masih banyak dok, cuman berhubung karena durasi, jadi kita langsung closing aja ya. Soalnya pertanyaan yang tadi udah dipilih juga, udah bisa mewakilin kan dok? Sudah. Iya, berarti sekarang buat penutup ada pesan-pesan yang mau dokter sampaikan? Oke, terima kasih. Untuk pesan dari aku sih singkat aja. Pokoknya untuk seluruh viewers yang lagi nonton live stream kita ini, segera periksakan gigimu, jangan tunggu sakit dulu. Periksanya kemana? Ke dokter gigi di fasilitas kesehatan terdekat di rumah kalian. Nah, mungkin dari dokter Santi ada yang mau tambahin? Dari aku apa ya? Paling kalau misalkan kalian sakit, daripada sakit gigi kan nggak bisa makan nih. Kalau sakit hati masih bisa makan, jadi mending. Dan yang penting pokoknya kalau udah mulai sakit, tapi sebelum sakit berarti ke dokter gigi aja. Daripada sakit hati sambil sakit gigi, mending sakit hati aja berarti. Iya. Sakit gigi sama sakit hati penyebabnya sama. Diawali sama yang manis-manis. Oke, makasih ya dok waktunya. Makasih ya yang udah nonton. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalian juga jangan lupa buat subscribe channel YouTube UOB KRSUD Dr. Slamet Garut, like dan share videonya, dan juga jangan lupa follow akun sosial media kita buat info-info episode Bisik berikutnya. Bye!